Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena saat penggantian dioda sisir ini atau dioda penyara ini saya tidak bisa memvideokan. Yang jelas diodanya sudah saya ganti dengan tipe yang sama, yaitu 406C atau 4 ampere 600 volt ya, kalau nggak salah ya, 40 ampere atau 4 ampere gitu. Dan saatnya kita akan mencoba. Tapi seperti biasa, sebelum saya mencoba, saya akan cek lagi bagian mana yang kira-kira mencurigakan atau yang menurut saya itu harus diganti. Sebelumnya sih, sebelum saya membuat video di part 2 ini, saya sudah cek dan ternyata di sini saya perhatikan jalurnya itu terkelupas, teman-teman. Efek dari tersambar petir sepertinya. Lihat. Kelihatan gak nih? Nah, jalurnya ini hilang. Tuh. Harusnya kan seperti ini. Harusnya seperti ini gitu ya. Ini tapi hilang. Ini hilang nih. Oke, mau tidak mau kita akan buat jalur baru supaya dia ini tersambung gitu ya. Saya akan langsungkan dari titik ini, dioda ini ke titik ini, ke arah CLco 450 volt ini. Ya pantas ya kalau misalnya dioda sisirnya itu memang rusak ya, karena kondisinya aja sampai menghancurkan jalur ini gitu ya. Sampai menghancurkan jalur ini. Oke, kita akan jumper. Lihat proses penjamperannya ya. Saya zoom dulu. Oke, seperti ini kira-kira. Kita siapkan dulu kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel bekas apa ini ya? Pokoknya dia lidi cuman kecil gitu. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Saya akan langsungkan jalurnya. Saya akan ukur dulu butuhnya berapa, panjangnya berapa ya. Oke, kira-kira segini. Biar rapi kita langsung bentuk. Oke, segini dan ini berarti segini. Oke. Oke, ini langsung kita ambil. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan lakukan penyolderan. Penyolderan. Timah saya mana? Nanti akan saya kasih lihat hasil setelah dijumper ya. Sebentar, oke. Oke, di sini sekarang di jalur yang satunya yang menuju ke dioda. Sepertinya ini kurang panjang. Kita kupas lagi. Oke. Kita potong sedikit. Oke. Sekarang kita arahkan ke diodanya. Saya akan tekan menggunakan pinset supaya dia nempel. Oke, sebentar. Oke, bisa
kalian lihat seperti ini kira-kira jamperan saya ya. Jadi dari kaki plus dioda sisir atau dioda penyarah ini ke kaki plus elko. Jadi plus ketemu plus seperti itu. Kita pastikan dulu kuat ya. Oke, setelah kuat, sekarang kita cek lagi apakah sudah siap untuk kita tes. Untuk kita tes nyala gitu ya. Oke, sepertinya sudah. Tidak ada yang mencurigakan lagi. Berarti di sini tadi kita melakukan perbaikan dari mulai pergantian sikring atau fuse, lalu kita juga melakukan pergantian di dioda bridge atau dioda penyarah. Nah, itu dioda bridge ya, dari tadi saya ngomongnya dioda penyarah, dioda bridge gitu ya. Setelah kita melakukan dua pergantian ini, ternyata di sini tadi juga kita melakukan servis, yaitu jumper ya. Ini jumperannya kena putus. Lalu kita juga melakukan jumper di jalur ini, kaki plus dioda bridge dengan kaki plus elko nya. Oke, sekarang kita akan coba tes. Bismillah, semoga gajian ya, karena kalau kita tes nggak menyala ya nggak gajian. Oke, kita tes sebentar. Saya siapkan dulu ke jalur ini karena nanti jalur ini yang akan kita tes arusnya apakah sudah keluar apa belum. Oke, kita tes dulu sebentar. Oke, nah ini kalau kalian lihat nih, mana, nah ini ada tulisan-tulisan petunjuk nilai-nilai kaki dari setiap ini. Jadi kita akan cek di bagian tegangan standby nya, karena kemungkinan ini harus di switch on dulu baru tegangan 12 volt keluar. Tapi kita sekalian cek aja nanti ya keluar atau enggak. Tapi yang jelas kita akan berfokus ke tegangan standby nya, yaitu tegangan 3 volt 3,3 ya kalau nggak salah ya. Oke, kita akan tes. Sekarang. Dia pergi lampunya. Oke. Ingat ya, ini jangan sampai tersentuh di lewat dari jalur yang hitam-hitam ini, karena berbahaya. Tegangan ekstra tinggi. Sekarang kita akan tes menggunakan avometer apakah voltage dari power supply ini sudah keluar. Kita mulai tes. Kita akan cek berarti ke berapa nih, 13 volt ya, kaki satu ini 13 volt. Oke, berarti ini ground
atau groundnya kita letakkan di sini. Lalu kita tes di kaki pertama, seharusnya di situ nilainya berapa tuh? 13 volt. Apakah sudah keluar 13 volt? Oh iya, karena ini tegangannya kan nggak keluar. Sebentar. Kita tes di bagian mana nih? Kita tes ke kaki elko aja ya. Lo masih nggak mau nongol. Terus saya balik, lalu saya tes di kaki elko nya langsung deh. Ke kaki elko langsung, kelihatan ya di situ ya. Oh, kelihatan sih. Arus yang dari PLN sudah masuk. Arus yang dari PLN sudah masuk ke yang ini. Sebentar. Yang di sini apakah masuk? Ini juga masuk. Lalu kita coba ke bagian MOSFET. Ke MOSFET ini apakah ada strumnya? Ini juga masuk. Lalu kita ke bagian sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu. .250 di situ, 4750. Oke, sebentar. Ini ground. Ini sudah ada strumnya semua ini. Minum nih kak. Minum air dingin nih biar tenggorokan yang adem. Dan mode 3 voltnya masih saya cari nih. Oh, ini dia. Oke, sudah masuk ya. Ternyata saya salah cek jalur tadi.